Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Regional dengan dosen pengampu Bu Rahma Faradita. Saya Reza Rizky Ramadan dengan NIM akhir 077. Saya Muhammad Raffi Ambarel Wahiputra dengan NIM akhir 076. Saya Umar Zidan dengan NIM akhir 130. Saya Muhammad Raffi Noval dengan NIM akhir 082. Saya Muhammad Rami dengan NIM akhir 135. Saya Arsyad Rajat dengan NIM akhir 083. Pada sore hari ini kami akan membahas tentang akselerasi pembangunan jalan tol Trans Sumatera atau JTTS dengan pengaruhnya terhadap ekonomi regional, terutama daya saing ekonomi regional. Langsung saja kita masuk ke videonya. Presiden Jokowi mengebut target pengerjaan proyek jalan tol Trans Sumatera di sisa masa jabatannya yang tinggal hanya 1 bulan lagi. Ditargetkan, akan ada sepanjang 1.100 km panjang jalan tol Trans Sumatera yang beroperasi hingga akhir 2024. Bagaimana kabar selengkapnya? Simak video ini hingga akhir. Presiden Joko Widodo belum lama ini meresmikan 2 ruas jalan tol baru, yang merupakan bagian dari proyek besar Jalan Tol Trans Sumatera, JTTS. 2 ruas tol yang baru diresmikan tersebut adalah, Jalan Tol Binjai Langsa Seksi 2, yang menghubungkan Stabat dengan Tanjung Pura, sepanjang 26,2 km, dan Jalan Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 3 dan 4, yang mencakup rute tebing tinggi Serbelawan Sinaksak, sepanjang 45,6 km. Proyek ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah di Sumatera, dengan target panjang tol mencapai 1.100 km pada akhir tahun 2024. Kedua ruas ini diharapkan menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Pada peresmian di Gerbang Tol Sinaksak, Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, pada Selasa lalu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kedua ruas tol ini merupakan bagian dari mega proyek tol Trans Sumatera, yang ditargetkan mencapai total panjang 2.994 km. Pemerintah menargetkan penyelesaian sepanjang 1.100 km dari total tersebut, pada akhir tahun ini. Ditargetkan sampai akhir tahun 2024 ini, tol Trans Sumatera mencapai 1.100 km, kata Jokowi. Jokowi juga menyampaikan, bahwa khusus untuk pembangunan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat hampir rampung, dengan sisa 40 km lagi menuju Parapat, yang berdekatan dengan Danau Toba, salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera. Jalan tol ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, di koridor Binjai Langsa dan Tebing Tinggi Parapat, serta meningkatkan daya saing daerah. Sistem logistik dan mobilitas orang serta barang, akan semakin cepat, dan ini membuat kita mampu bersaing dengan negara-negara lain, jelasnya. Jokowi juga menjelaskan dampak signifikan dari keberadaan tol ini. Jika sebelumnya perjalanan dari Medan ke tebing tinggi memakan waktu 3,5 hingga 4 jam, kini dengan adanya jalan tol, waktu tempuh tersebut berkurang drastis, menjadi hanya sekitar 1,5 jam saja. Dengan kehadiran jalan tol ini, kami berharap bisa memberikan stimulus bagi pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi produktif dan pariwisata di sepanjang koridor tol, tambah Jokowi. Dengan diresmikannya 2 ruas tol ini, diharapkan konektivitas di Sumatera semakin baik, sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pariwisata, serta memperkuat daya saing wilayah Sumatera secara domestik maupun internasional. Itulah tadi kabar terbaru mengenai perkembangan pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Like jika Anda suka video ini dan dislike jika tidak suka. Dan jangan lupa subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami.
Akselerasi pembangunan tol Sumatera merupakan langkah strategis dalam meningkatkan konektivitas dan integrasi ekonomi nasional. Proyek ini bertujuan untuk menurunkan biaya logistik yang sangat penting bagi efisiensi distribusi barang. Selain itu, tol ini diharapkan dapat menumbuhkan pusat-pusat industri dan ekonomi baru yang akan memperkuat daya saing regional. Dengan membangun infrastruktur yang terintegrasi, diharapkan mobilitas barang dan orang menjadi lebih lancar, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Tol Sumatera atau Jalan Tol Trans Sumatera membentang hampir 1.000 km dan menghubungkan provinsi dari Lampung hingga Aceh. Proyek ini terdiri dari 15 ruas yang telah beroperasi meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah akses ke sentra produksi serta destinasi wisata. Peran tol ini sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mengurangi biaya logistik. Dengan adanya tol, distribusi barang menjadi lebih efisien, yang berdampak positif terhadap perekonomian regional dan nasional. Baik, sebelum adanya tol Trans Sumatera atau JTTS, infrastruktur transportasi di Pulau Sumatera sangat terbatas. Jalan umum yang ada seringkali dalam kondisi buruk, menyebabkan kemacetan dan waktu tempuh yang lama. Rata-rata lalu lintas harian mencapai sekitar 20.000 unit kendaraan, namun efisiensi barang dan mobilitas masyarakat terhambat. Hal ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Dengan banyak komoditas unggulan kesulitan dalam distribusi dan daya saing produk lokal yang rendah. Setelah JTTS beroperasi, terutama dengan peresmian beberapa ruas awal, konektivitas dan mobilitas masyarakat meningkat pesat. Pergerakan barang menjadi lebih efisien dan cepat, sehingga biaya logistik berkurang secara signifikan. Ekonomi daerah seperti Provinsi Lampung tumbuh sebesar 5,25%, lebih tinggi dibandingkan sebelum tol ada. Sektor seperti akomodasi dan makanan juga mengalami pertumbuhan yang signifikan berkat peningkatan efektivitas ekonomi dan jumlah pengunjung. Di sini ada pengurangan biaya operasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan JTTS dapat mempengaruhi biaya logistik hingga 30%, yang dimana ini menjadi efisiensi transportasi yang meningkat, memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya operasional, termasuk penghematan bahan bakar dan pengurangan biaya tambahan seperti pungutan liar. Nah, dengan cara ini, perusahaan bisa mengarahkan sumber daya mereka ke area lain yang lebih produktif. Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS telah secara signifikan meningkatkan konektivitas dan pergerakan barang di wilayah tersebut. Sebelum adanya tol, distribusi barang sering terhambat karena adanya jalan yang buruk dan serta kemacetan. Namun, dengan beroperasinya JTTS, waktu tempuh perjalanan antar kota seperti dari Lampung ke Palembang dapat dipangkas dari 12 jam menjadi hanya 5 jam. Hal ini memungkinkan pengiriman biaya menjadi lebih cepat dan efisien, yang berkontribusi pada pengurangan biaya logistik. Dampak terhadap ekonomi daerahnya, nah kehadiran JTTS ini berdampak positif pada perekonomian daerah. Menurut Toto Pranoto atau Associate Director BUMN Research Group dari Universitas Indonesia, kontribusi JTTS terhadap produk domestik bruto atau PDB Sumatera pada tahun 2022 mencapai hampir 22%. Nah, dari total PDB nasional, meningkatkan pergerakan masyarakat dan barang berimplikasi langsung pada transportasi, ekonomi, dan perdagangan. Komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan hasil pertanian kini lebih mudah didistribusikan, baik untuk kebutuhan lokal maupun kebutuhan ekspor. Nah, dengan demikian, JTTS tidak hanya meningkatkan arus barang dan jasa, tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi regional dengan menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Nah, kehadiran JTTS juga dapat menarik banyak investor untuk berinvestasi di Sumatera. Dengan infrastruktur yang lebih baik, sektor-sektor seperti perdagangan, industri, serta pariwisata diperkirakan akan tumbuh pesat. Sarman Sinarjong, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin, menyatakan bahwa akses jalan tol mempermudah kegiatan distribusi barang dan meningkatkan ketahanan pangan melalui kemudahan distribusi.
Baiklah teman-teman, sampailah kita pada pembahasan mengenai potensi jangka panjang. Pada pembahasan potensi jangka panjang ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu yang pertama peningkatan konektivitas, yang kedua potensi agglomerasi industri, dan yang ketiga sektor unggulan, yang keempat dampak ekonomi jangka panjang, yang kelima percepatan urbanisasi, dan yang keenam yaitu pembangunan wilayah. Pada poin yang pertama yaitu peningkatan konektivitas, kita akan membahas mengenai dengan beroperasinya JTTS ini atau Jalan Tol Trans Sumatera ini, konektivitas antar daerah di sekitar Sumatera meningkat secara signifikan. Hal ini mempermudah pergerakan barang dan jasa yang merupakan faktor kunci dalam pengembangan pusat industri. Selain itu juga akses yang lebih baik memungkinkan pengusaha untuk mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi untuk distribusi barang, sehingga menarik minat investasi baru. Pada poin yang kedua yaitu potensi agglomerasi industri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhlis dan tim Universitas Sriwijaya, terdapat potensi agglomerasi industri kecil di bawah Provinsi Sumatera ini. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa industri kecil memiliki efisiensi yang tinggi dan biaya bahan baku yang rendah, sehingga dapat berkembang menjadi pusat industri baru jika didukung oleh infrastruktur yang memadai. Yang ketiga yaitu mengenai sektor unggulan. Provinsi Sumatera ini memiliki berbagai komoditas unggulan seperti karet, kelapa sawit, dan batu bara. Dengan adanya Jalan Tol Trans Sumatera ini, pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam ini dapat dipercepat. Keberadaan infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan industri, pengolahan, dan manufaktur yang dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditas tersebut. Pada poin yang keempat yaitu dampak ekonomi jangka panjang, Jalan Tol Trans Sumatera ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan sektor industri yang kuat, diharapkan dapat tercipta efek berganda atau multiplier effect yang akan memperkuat perekonomian lokal dan secara regional atau secara keseluruhan. Menurut data dari PUPR, pembangunan JTTS ini diharapkan dapat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB daerah yang dilalui jalan tol. Masyarakat di sekitar jalan tol ini dapat merasakan manfaat langsung melalui peningkatan lapangan kerja dan peluang usaha. Selain itu juga, sektor-sektor seperti konstruksi, industri pengolahan, dan perdagangan besar juga diperkirakan akan mengalami pertumbuhan secara signifikan. Pada poin yang kelima ini atau percepatan urbanisasi, dengan adanya JTTS ini, aksesibilitas antar daerah meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan populasi di daerah yang sebelumnya kurang berkembang. Konektivitas yang lebih baik menarik masyarakat untuk pindah ke kawasan-kawasan baru. Untuk menciptakan pusat-pusat urban baru, hal ini sejalan dengan temuan bahwa pembangunan infrastruktur ini dapat meningkatkan mobilitas penduduk yang pada gilirannya yaitu memicu peningkatan urbanisasi. Pada poin yang terakhir atau poin yang keenam yaitu pembangunan wilayah. JTTS ini berfungsi sebagai penghubung antar provinsi-provinsi di daerah Sumatera, memfasilitasi distribusi barang dan jasa. Dengan adanya jalan tol ini, kawasan-kawasan yang sebelumnya terisolasi kini memiliki akses yang lebih baik ke pasar dan sumber daya. Hal ini memungkinkan pengembangan ekonomi lokal dan menciptakan peluang usaha baru, termasuk juga sektor-sektor industri dan perdagangan di wilayah daerah Provinsi Sumatera. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini telah membawa perubahan besar terhadap daya saing regional, khususnya di Pulau Sumatera. Infrastruktur ini meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mempersingkat waktu perjalanan. Sebagai salah satu proyek strategis nasional, JTTS menghubungkan berbagai provinsi di Sumatera, sehingga mengurangi ketimpangan antar wilayah dan menciptakan akses yang lebih baik ke pasar domestik dan pasar internasional. Dengan demikian, JTTS bukan hanya memperbaiki mobilitas penduduk, tetapi juga menjadi katalisator utama dalam memperkuat jaringan logistik dan mendukung perkembangan kawasan terpencil. Nah, selain itu, kehadiran JTTS turut memacu pertumbuhan ekonomi di sepanjang koridornya. Infrastruktur ini mendorong terciptanya pusat-pusat industri baru yang strategis, seperti kawasan industri terpadu dan pelabuhan utama. Dengan fasilitas yang lebih modern dan terintegrasi, kawasan-kawasan tersebut kini menjadi daya tarik bagi investor domestik dan investor asing.
Tak hanya itu, peningkatan aktivitas ekonomi di sepanjang koridor tol juga membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar jalan tol. Proyek ini membuktikan bahwa infrastruktur tidak hanya membangun jalan, tetapi juga membuka jalan bagi kemajuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, JTTS memberikan dampak positif yang signifikan terhadap posisi Sumatera di tingkat ASEAN. Dengan jaringan jalan yang lebih efisien, perdagangan lintas batas menjadi lebih kompetitif dan arus investasi menjadi lebih lancar. Hal ini mendukung tujuan Indonesia untuk menjadi salah satu pusat ekonomi terdepan di kawasan ASEAN. Dengan memanfaatkan potensi geografisnya yang strategis, Sumatera kini menjadi semakin siap bersaing di pasar global. Pembangunan JTTS bukan hanya merupakan proyek infrastruktur fisik, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat daya saing nasional, menjadikan Sumatera sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia, dan memastikan posisinya dalam perekonomian global yang terus berkembang pesat. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahap kesimpulan. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari seluruh pembahasan teman-teman saya. Pembangunan Jalan Tol Sumatera atau JTTS memiliki peran yang cukup krusial terhadap proyek pergerakan ekonomi regional dan nasional. Dengan panjang total yang direncanakan yaitu mencapai 2.812 km, tol ini diharapkan dapat memberikan output ekonomi sebesar 768 triliun hingga pada akhir tahun 2023, serta menyerap sekitar 671.000 tenaga kerja di Indonesia setiap tahunnya. Kehadiran JTTS ini meningkatkan konektivitas antar daerah yang secara langsung berdampak pada efisiensi distribusi barang dan penurunan biaya logistik, sehingga nantinya produk lokal akan menjadi lebih kompetitif. Dari sisi perekonomian, JTTS diproyeksikan dapat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB sebanyak 22% dari total PDB nasional. Nah, akses yang lebih baik memanfaatkan perdagangan antar daerah dan antar pulau, mempercepat barang dan jasa, serta mendorong investasi baru di sekitar industri yang ada di tol Sumatera. Selain itu, proyek ini juga akan berpotensi meningkatkan ketahanan pangan melalui distribusi komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan hasil pertanian. Dengan semua manfaat tersebut, JTTS tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga sebagai katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Sumatera dan Indonesia secara keseluruhan. Proyek ini diharapkan dapat memperkuat posisi Sumatera dalam persaingan ekonomi di tingkat nasional dan ASEAN, yang menjadikannya lebih kompetitif dan dalam konteks global. Transformasi JTTS ini mempunyai harapan yang cukup besar di masa depan nanti. Yang pertama yaitu transformasi ekonomi. JTTS berperan sebagai katalisator transformasi ekonomi Sumatera menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan. Integrasi global. Yang kedua yaitu integrasi global. Dengan meningkatkan konektivitas dan efisiensi distribusi Sumatera, siap bersaing di tingkat global, memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi internasional. Dengan demikian, pembangunan JTTS tidak hanya meningkatkan infrastruktur transportasi, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi regional dan nasional. Proyek ini diharapkan akan terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terhadap materi akselerasi pembangunan tol Sumatera, mempercepat integrasi ekonomi dan konektivitas nasional yang akan menurunkan biaya logistik, menumbuhkan pusat-pusat industri dan ekonomi baru, dan meningkatkan daya saing regional. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada kritik dan saran bisa disampaikan melalui media-media yang tertera. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.